tinggal di kuat. Aduh, ampun, kuat. Ini kayak kolam lele gitu. Kolam lele. Ini kolam lele Lagi gitu. Atau mungkin alun-alun butuh tim khusus buat bersih-bersih di alun-alun. Karang Taruna maupun Taruna. kita jangan diem-diem baik, Bakti apalagi sosial. ya bakti sosial bener men. Jangan diem-diem. Saya pengen ngobrol sama remaja-remaja di Cililin gitu, sama orang-orang penting di Cililin. Jadi tolong bapak-bapak nih ya, bapak-bapak tolong didengar gitu. Kita udah lama nih nggak ketemu sama Aldi. Berapa tahun ya, Di? Kurang lebih Dari pertama Aldi keluar sekolah lah. 2 tahun setengah tahun, ada dua dah. tahun, 2 tahun setengah. Kurang lebih 2 tahun ya. Aldi sekarang sibuk apa, Di? Sekarang gua sibuk Kerja. kerja lah, ngapain lagi men? Kerja. Ya. Terus dulu kan pernah ikut apa? Apa tuh? Eh, Pecinta alam, pecinta Ya, alam, benar? benar. Kenapa masih sekarang pecinta Gimana alam? ya? Kalau sekarang sih kurang deh. Kurang. Kurang. Karena mungkin sibuk kerja. Iya, benar. Mungkin karena sibuk kerja. Ini teman lama saya di sekolah dulu. Iya. Jadi baru ketemu lagi nih. Ini tuh Ya, adik kelas. Adik kelas sih sebenarnya. Saya kakak kelasnya, ini adik Cuman kelasnya. paling tua gua gitu kan dari muka. Cuman kelihatan sama gitu. Iya, sama tua bangga. Jadi gini di kita kan di sini mau ngeriak Wih, apa ngeriak apaan sih? tuh? Foto-foto. Mau ngebahas tentang Cililin lah intinya mah. Boleh tuh cocok. Kan ada beberapa apa ya bukan kasus atau berita yang lagi dibaca banyak di internet tentang Cililinan. Bener sih. Mau lihat nih kayak gimana menurut Aldi, kayak gimana nih nanti Cililin teh. Nih kita lihat ya foto pertama ini di lokasinya di Bandung Barat. Iya. Ini tuh deket alun-alun ya. Alun ya. Deket alun-alun. Pertigaan itu kan. Tinggal di kuat. Aduh, ampun kuat. Ini kayak kolam lele gitu. Kolam lele. Ini kolam lele seriusan. Kolam lele bener kayak kolam lele. Terus ini masih di mana ya? Nih, kayaknya Masih di kurang tahu alun-alun sih. sih. Ini mah di daerah. Radio kali ya? Bisa di radio. Radio. Terus ini di nggak tahu ya di mana. Nah, ini Wah, ini parah men. di Cinangsi bukan? Cinangsi ya? pas tanjakan. Tapi ini masih bagus sih. Kalau misalnya ini masih agak bagus. Tapi kalau misalnya yang sekarang nih yang gua lihat, ini udah hancur. Udah parah Udah men. hancur parah itu. Paling kalau kesini capek parah dah seriusan. Soalnya kalau misalnya saya nih pulang dari kampus. Ya. Kalau pulang dari kampus si jalannya tuh udah malicin. Ya. Jadi harus hati-hati banget di sini mah. Jangan kenceng-kenceng buat teman-teman nih ya. Nih, Kalau saran misalnya nih. pulang dari Bandung atau dari mana, jangan terlalu kenceng di daerah ini soalnya si jalannya tuh licin pakai ada tanah liat lah. Tanah merah kali men. Tanah merah, tanah liat, tanah merah gitu. Tanah merah. Terus ini nih, ini masih di alun-alun yang Alun-alun tadi. ya, yang pertigaan. Terus ini di mana ini? Nih, Ciamplas kali. Ciampelas. Nah. Terus ini di mana nih? Masih di Ciampelas. Tapi ini ada nih yang nggak kefoto di daerah apa sih? Pas beres tanjakan yang ini. Ya. Si jalannya tuh parah banget. Apa sih Manapa? Manapa. Wah, Yang Manapa ada yang di apa Cinangsi ya? Cinangsi. Wah, parah itu jalannya. Emang sih gue juga bingung kan, ini anggaran dana kok nggak turun-turun gitu. Mungkin ya? mungkin karena COVID atau apa sih kayak Ya, bisa. bupatinya kan kemarin lagi ada something lah. ada something Men. gitu. Lu Something. tahu kali ya. Soalnya kalau misalnya saya lihat gitu ya. Kalau misalnya kayak gini kan dulu pernah tuh kayak perbaikan jalan selama 2 tahun, selama 2 tahun. Maksudnya teh 2 tahun lalu. Ya. Tapi si jalannya itu teh cepet banget gitu. Cepet banget buat rusak gitu. Ya. Kenapa itu teh kira-kira? Karena memang banyak
truk lewat atau apa sih cuaca atau mungkin materialnya yang murah atau gimana? Oke. Nah, gue orang biasa ya, nobody gitu, nothing spesial. Oh siap. Ini sepengetahuan gue ya, kalau apa sih kualitas jalan, emang sih ada material khusus yang emang kualitas tuh bener-bener tinggi bagus, gitu, high ya. Yang bagus. Ya mungkin kendala kerusakan bisa dari cuaca. Terus alat berat. Terus gimana ya? Cut anjing. Gak apa-apa. Mentok, sumpah mentok. Nanti tadi pertanyaan kualitas. Jadi kualitasnya itu menurut Aldi gimana nih kualitasnya? Ada apa sih kayak ukurannya, maksudnya ada yang bagus, sedang atau yang kurang bagus? Jadi kalau untuk bahan-bahan sih kurang tahu gitu ya. Ya sepengetahuan sih emang benar ada beberapa item yang benar-benar khusus buat jalan. Ya, buat jalan. Apalagi terutama kan ini jalan beton ya. Tapi kemarin kayaknya kualitasnya sih bagus sih, tapi nggak tahu karena kan kalau saya nggak terlalu ngerti ya kayak kalau misalnya Aldi kan memang sekarang kerja di kayak gitu kan? Enggak. Kerja di kayak itu. Beda. Atau beda tekstur jalan sama beda. Bangunan itu. Ya kalau jalan-jalan raya kayak gini biasanya ada pengukuran jalan dulu. Pengukuran jalan benar. Terus ada pemerataan lahan. Terus ada apa ya? Apa tuh? Pemilihan namanya? Tekstur atau yang kayak gitu. Nah, bisa disebut. Terus juga ada ini nih apa ya? Kayak pondasi gitu. Pondasinya tuh ada beberapa tahapan seperti gede, terus batu karang dan lain sebagainya gitu. Sudah ngerti lah yang kayak gitu-gitu ya. Dikit-dikit, tipis-tipis men. Next video foto yang selanjutnya ini nih. Kita bacain ya. Apaan tuh men? Proyek jalan proyek jalan 197 miliar sudah dilakukan PLT Bupati. Sampai sekarang belum ada pekerjaan. Katanya kayak gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat sih kan kalau Aldi baru lagi ya ke sini. Baru dari Bogor kan? Dari Bogor ada tanggal 15 lah. Tanggal 15 baru pulang ya kan. Kalau misalnya saya lihat dari apa sih kan kemarin ada bupati kita ke sini buat peletakan batu pertama katanya di jalan. Dari sana kalau misalnya saya lihat kayak belum ada pergerakan. gitu ya. belum ada. Cuman kemarin baru itu doang sih ngukur yang kayak gitu. Mungkin untuk peletakan batu pertama ya kali melihat dulu kondisi cuaca gitu. Apakah memadai, apakah tidak? Tapi masih rusak sih. Masih rusak. Malah yang kemarin apa sih Bapak Hengki peletakan batu pertama di sana sekarang udah ini kali ya, udah habis lah. Udah hancur lagi. Ini 197 miliar. Wow, gede nggak sih kalau misalnya ukuran 197 miliar buat jalan, kira-kira menurut Aldi itu apa sih jalannya bukan tekstur atau apa? Si jalannya tuh jalan yang bagus atau yang biasa-biasa aja? Ya pasti pemerintah kepengennya yang bagus-bagus gitu. Jangan nanggung-nanggung. Pengennya yang high quality gitu. Bener. Ini teh kan ini ada nih apa sih kayak di Cililin. Sekarang tuh di Cililin itu kayak lagi rame-ramenya ini si jalan kali ya. Jalan rusak. Terus kalau misalnya saya lihat di alun-alun itu kayak apa ya? Gersang gitu. Kayak emang kemarin juga waktu balik gitu dari Bogor ke Cililin, apalagi di alun-alun tuh kok gini gitu, banyak
ya mohon maaf ya banyak sampah gitu. Ini nggak tahu salah siapa sih. Pada intinya kita jangan saling menyalahkan. Cuman benar-benar gitu apa ya? Kita tuh harus ada peran gitu. Peran, maupun Karang Taruna maupun Taruna. kita lah masyarakat biasa yang Karang tidak Taruna, ada. kita remaja-remaja Harus ada kegiatan gitu, jangan diem-diem baik. Bakti Apalagi sosial. ya bakti sosial bener men. Jangan diem-diem baik, anyep gitu. Kayak nggak ada berita gitu kan. karena kalau misalnya dulu waktu kita sekolah kan kita sekolahnya sama. Ya. Di mana mau sebutin di ya kita sekolahnya Beda, sama. Itu kalau misalnya tiap bulan kalau nggak salah waktu dulu tiap bulan itu selalu ada Gladi bersih kali ya. bersih di Ya. alun-alun, Betul. bener nggak? Tapi sesudah itu kalau sesudah saya keluar Nggak ada lagi. nggak, maksudnya itu selain siswa dari sana kayak nggak ada lagi gitu yang di sana tuh, nggak ada yang bersih lagi gitu. Atau mungkin alun-alun butuh tim khusus buat bersih di alun-alun, pemerintah alun-alun. Nggak juga sih. Itu kembali lagi kepada diri sendiri gitu. Kalau masalah tentang kebersihan, ya pada intinya kita harus benar-benar gotong royong gitu. Apalagi tuh Karang Taruna harus mulai-mulai nih. Harus ada Karang pendekatan sama kita remaja. Iya benar. Ngomongin tentang ini kan karena Aldi tadi ngeteh tentang Karang Taruna ya. Jadi mau ini nih benar. Cililin itu kan ada Karang Taruna. Tapi Aldi kenal nggak Karang Tarunanya? Ya itu nggak ada informasi, nggak tahu pokoknya men, seriusan. Bukannya berarti gua ngejelakin Karang Taruna di sini, cuman ngelihat Karang Taruna ya di tempat kerjaan di Bogor gitu. Oh iya benar. Kayaknya gotong royongnya ini karena mungkin ada, jadi ada peran di sana. Seharusnya ini kalau misalnya bukan mengkritik Karang Tarunanya ya, cuman kayak harus ada peran gitu. Peran Karang Taruna Cililin buat ini gitu, buat apa sih, bersih-bersih. Buat event-event lah, event-event atau ada gitu acara-acara bersih-bersih alun-alun atau apa gitu. Itu perlu banget gitu. Perlu banget seriusan tuh. Apalagi gimana ya? Harus sering-sering berbaur gitu, maupun dari pihak tertentu ataupun dari pihak kita gitu sebagai orang-orang biasa lah. Nobody gitu. Jadi sebenarnya apa ya, kalau misalnya saya lihat ini mah dari pengalaman saya, dari pengalaman pribadi saya, ada orang-orang yang benar-benar pengen bukan ngerubah Cililin secara apa ya, secara gemblang gitu, secara besar mau diubah gitu. Tapi pengen ngangkat nama Cililin gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, teman-teman kampus saya dulu waktu pertama saya ke kampus itu nggak ada yang kenal Cililin. Banyak yang nggak tahu Cililin. Mungkin karena satu, merekanya yang kurang gaul, mungkin ya nggak pernah ke daerah-daerah, dan kitanya yang tidak bisa memperkenalkan daerah kita ke orang lain gitu. Benar. Karena kalau misalnya teman-teman kesini, banyak wilayah Cililin itu yang tempat-tempatnya yang bagus-bagus ya. Ada spot fotonya juga kali ya. Ada Curug Sawer, Gantole, terus Gunung apa Pak yang di sana? Gunung Putri bukan? Gunung Putri. Terus yang Gunung Halu, iya sih itu. Terus ya itu sih sebenarnya. Jadi dulu Cililin itu dari sana. Sejarah Cililin itu dari Batu Jajar sampai Gunung Halu. Ya, bahkan Rongga Curug gitu. Malela. Terus apa lagi yang di Citis apa sih, Pak? Lembang. Gunung Bendera. Muka payung. Bukan yang di Citis, Gunung Paninjau. banyak kok pokoknya mah, banyak itu, banyak tempat di Cililin banyak banget yang bagus, tapi cuman kurang ini kali ya, kurang pengiklanan promosi gitu. Jadi saya gitu sebagai anak asli dari Cililin selalu selalu membawa Cililin keluar kota gitu, memperkenalkan itu wajibnya, kerupuknya. Wah, banyak. Ya Allah. Begitupun Aldi nanti ya kalau di Bogor harus bisa memperkenalkan Cililin. Iya dong, apalagi kita mengharumkan nama
daerah Nama kita daerah sendiri. sendiri, Ya. ya. Betul. Kalau di Bogor banyak nggak yang tahu daerah kita? Bandung Barat aja, jangan Cililin, Bandung Barat aja. Kalau Bandung Barat, kebanyakan sih kalau orang kota ya, ini karena di lingkungan mungkin kebanyakan kota Bandung, Kota Kabupaten Bandung, iya, Bandung. benar, Kalau benar. Bandung Barat Belum pada tahu. Ya. Coba ajak teman-teman Aldi ke sini. Boleh tuh, boleh. Main ke Gantole aja. Iya, Karena boleh, gua boleh, pernah tuh boleh. main ke Gantole sama temen-temen kampus. Itu pada senengnya. Mantep ya. Meskipun jalannya mereka kaget sih pas lihat jalan cuman Cantik banget nih jalannya. cuman pemandangannya the best Iya. kata mereka. Masih, ntar dah kapan-kapan ya men. Ya, Gua buat ajak ke teman-teman Bandung Aldi lu. ya, tuh bener ajak ke Bandung buat teman-teman Aldi nanti ke sini kita main-main lah gitu. Iya. Terus ini nih, buat menurut Aldi nih ya, apa sih dari para remaja? Kita kan remaja. Iya. Pengen Cililin itu gimana gitu? Pengen Cililin itu gimana sih biar terlihat indah, biar banyak yang kenal Iya, gitu? iya. Aldi pengennya gimana? Pengennya gimana ya? Nah, sesi serius nih men. Gue suka Sesi suka serius. panik, seriusan suka panik. Ya pengennya ada nih konten-konten kreator kayak gini gitu. Siap, amin, terima kasih. Seriusan untuk mempromosiin ya kota kita sendiri gitu, biar lebih orang-orang tahu gitu. Benar. Karena banyak pemuda-pemuda Cililin, orang-orang yang hebat di Cililin, ternyata punya kualitas gitu. Cuman tidak dikenal aja gitu. Bertalenta, banyak orang-orang yang bertalenta di Cililin, cuman tidak tidak diberi jembatan buat mereka sukses, buat mereka kayak melanjutkan yang lebih tinggi lagi gitu. Ya kembali lagi men, kata gua bilang kan tadi harus butuh ada pendekatan gitu, maupun dari pihak-pihak mana, dari pemerintahnya, dari kecamatannya, itu harus butuh dukungan kan ya. Betul, harus ada dukungan gitu. Barangkali bisa main kesini gitu, ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Nanti Bapak tunggu ya. Saya sebenarnya pengen ngobrol sama Bapak itu. Camatnya, Pak Kadesnya, Karang Tarunanya, pokoknya saya pengen ngobrol sama remaja-remaja di Cililin gitu, sama orang-orang penting di Cililin. Karena apa? Karena orang-orang penting itu yang bisa ngasih jembatan teman-teman yang punya talenta kedepannya lebih bagus lagi. Gitu. Karena kalau misalnya di provinsi ya nasional ada banyak lah pokoknya mah, cuman mereka ketika punya talenta itu sesudah kompetisi itu udah bingung mau ngapain lagi karena di sana tidak ada jembatannya buat mereka, tidak ada wadah ya sih. Perlunya pendekatan maupun dari pihak berwajib lah, katakanlah harus ada pendekatan sama kita, berbaur gitu, ngobrol-ngobrol kayak gini. Karena kita perlu kenal juga sama mereka. Betul. Gitu. Benar. Apalagi orang-orang berprestasi kayak gitu harus dijunjung tinggi gitu ya. Benar. Mengharumkan nama daerah. Nama daerah sendiri gitu. Banyak dulu ada Teh Najma, kalau saya tahu. Teh Najma yang di Indosiar, ada Rifki Indonesian Idol. Banyak soalnya. Cuman itu tidak ada wadah gitu. Kalau misalnya jembatan juga tidak ada gitu. Kalau misalnya ada aja, wah ini kayaknya teman-teman kita yang bertalenta bisa sukses gitu. Betul, bisa membawa nama baik Cililin juga ke depannya gitu. Cocok tuh. Saya pengen banget ngobrol sama bapak-bapak gitu ya, bapak-bapak penting gitu. Bukan atau gimana ya, tapi pengen lebih ke ini ya. Biar teman-teman remaja masyarakat lebih mengenal orang-orang seperti beliau gitu. Gimana sih gitu. Ya, jadi tolong bapak-bapak nih ya, bapak-bapak tolong didengar gitu. Ini ngobrol-ngobrol santai gitu. Barangkali mendapatkan ide baru gitu. Siapa tahu kan bisa bener-bener ngerubah gitu, ngerubah jadi Cililin tuh gini gitu spesial gitu. Kalau misalnya Aldi nih di alun-alun, kalau misalnya ke alun-alun ya, ke Cililin, karena
Bandung Barat itu hanya Cililin yang punya alun-alun. Ada sih Sumedang. Sumedang. Bukan Sumedang, apa sih? Jauhan, men. Apa? Aduh, Lembang juga ada alun-alun. Cuman Cililin juga ada, salah satunya Cililin ada alun-alunnya gitu. Tempat-tempat lain mah nggak ada alun-alunnya. Nah, kalau misalnya menurut Aldi gitu, buat alun-alun sendiri nih, biar terlihat nyaman, biar terlihat indah, harus digimanain sih? Harus digimanain katanya, men? Harus di ya kembali lagi sih kepada diri masing-masing. Sebenarnya gimana ya, nggak bisa saling menyalahkan gitu. Benar. Harus benar-benar dari apa sih kesadaran diri masing-masing. Nggak bisa harus apa sih kamu harusnya gini nggak bisa, men. Harus dari diri sendiri. Cuman harus tetap sih dia harus ada aturan-aturan sih, kayak kalau misalnya saya lihat ya, kan saya suka lari di alun-alun ya. Lari di alun-alun keliling-keliling. Itu tuh masih banyak sampah di pinggir-pinggir gitu. Yang sebenarnya itu perlu buat diberesin gitu. Cuman saya juga pengen ngeberesin, cuman posisinya capek aja habis lari. Capek men. Tapi seenggaknya kalau misalnya kita nggak bisa ngeberesin tempat itu, tapi seenggaknya kita nggak ngebuang sampah di tempat itu gitu. Dulu kan sempet juga tuh kan ada apa sih tong sampah. Cuman itu habis kan. itu. Habis. Jangankan tong sampah, apa sih kayak dulu kan si Cililin tuh si alun-alun tuh nggak kayak gitu tuh. Ada kursinya, terus ada apa? Batu kerikil-kerikilnya buat habis itu semua. Gila ya, ini orang-orang habis itu semua. Jual kemana, men? Gak tahu dikemanain. Terus si lapang basket itu udah nggak ada ringnya kayak si jaringnya tuh udah nggak ada. Nggak ada jaring. Kenapa gitu? Ini buat teman-teman semua, kalau kalian mau main basket di sana, jangan terlalu kencang-kencang itu jadi pada itu. Kalau misalnya ada komunitas di sana, kelola itu, kelola bareng-bareng sih enaknya. Kelola bareng-bareng gitu. Kalau misalnya ada penggiat kan kalau misalnya saya lihat ya, tiap malam minggu itu suka ada teman-teman komunitas yang kumpul di Cililin. Lu tahu nggak? Kemarin gua lihat kan. Teman-teman komunitas yang apa sih nongkrong nobar, di Cililin. Apa sih bukan nobar? Kopdar. Nah, itu kopdar. Banyak teman-teman yang nongkrong di sana. Nah, seharusnya di sini peran Karang Taruna. Nah, betul. Peran Karang Taruna. Kalau misalnya teman-teman Karang Taruna bisa memanfaatkan itu dengan baik, kelolalah mereka gitu. Entah itu dari segi bersih-bersihnya kah, atau segi keuangannya kah, atau segi kumpulannya, iuran-iurannya kah. Jadi si kumpulan itu tuh terorganisasi dengan terstruktur rapi sama Karang Taruna gitu. Itu sih perlunya. Jangan sampai ketika kopdar meninggalkan sampah. Itu sangat bahaya sih. Bener. Wah, ini ini dengan komunitas banyak ini. Tapi teman-teman komunitas, kalau misalnya yang saya lihat ya, komunitas yang selalu kumpul di Cililin, kalian the best. Kalian bisa menghidupkan sebuah kota gitu. Karena yang tadinya sepi mulu kan. Bisa meramaikan Cililin, menjaga dengan aman. Kalau misalnya begal ngelewat ke Cililin nggak akan berani kalau misalnya ada teman-teman. Banyak gitu sih. Komunitas apa aja sih yang ada di alun-alun? Kurang tahu tuh, men. Motor banyak sih motor banyak nih. Kalau bisa nanti kita bisa ngobrol sama teman-teman komunitas. Cocok itu. Cililin. Pengen banget sih, pengen banget. Pada intinya sih pendekatan dulu. Apalagi sama Karang Taruna gitu, biar enjoy. Karang Taruna gitu. Lagi anjir. Maaf ya, bukan dendam gitu. Bohong. Tapi bener sih, serius bener. Aldi ke Karang Taruna pengen kayak gimana sih kayak Karang Taruna teh? Dulu sempat ada visi misi foya-foya. Visi misi kesiangan. Visi misinya kesiangan. Seriusan pengen gimana ya? Dulu sempat sama anak-anak sering ngobrol gitu, kepengen bikin apa ya? Satu gebrakan ya bisa disebut juga Karang Taruna. Satu gebrakan pengen ngebuat kita tuh punya tong sampah gitu. Gimana caranya? Bener. Ada tabungan sampah gitu, jadi masyarakat nggak buang sampah sembarangan. Dan juga gimana ya, ketika kita menukarkan sampah
dapat imbalannya gitu. Bener. Kayak di daerah mana ya itu di biasanya Palembang tuh banyak. Banyak di daerah di kota-kota luar udah kayak gitu Ya, sih, udah kayak gitu. Bener perlu banget. Kalau misalnya saya buat ke Karang Taruna ya. Aduh, jadi bukan sebenarnya ini bukan menyudutkan ya, menyudutkan, tapi lebih peran gitu, perantaranya gitu, dan peran teman-teman juga penting nantinya gitu. Jangan sekedar hanya menjabat atau seperti apa gitu ya. Wah, ini sangat berat sekali, nanti saya dihujat ini. Sensitif men, pembahasan sensitif ya Allah. Ide kreatif. Ini ini mah ide aspirasi pemikiran kita yang bukan siapa-siapa kita gitu orang ya. biasa gitu. Orang biasa yang mungkin tidak tahu problem apa sih permasalahan di dalamnya kayak gimana. Nah, kalau menurut saya nih ya buat saya hanya apa sih kayak kita kan makhluk biasa, teman-teman biasa gitu. Buat teman-teman Karang Taruna ya kita perlu kenal gitu sama teman-teman gitu. Entah lewat media sosial, publikasi atau apa gitu. Kita perlu itu gitu karena bukan hal yang tidak mungkin ketika teman-teman remaja ternyata punya ide gitu, seperti Aldi yang pengen membawa Cililin kayak gimana, seperti saya yang pengen apa sih memperkenalkan Cililin di dunia luar. Itu sih yang penting gitu. Banyakin lah program-program kerja gitu biar kita bisa lebih mengenal teman-teman. Biar gitu. lebih hidup gitu kelihatannya, nggak anyap sepi gitu. Seriusan men? Kalau misalnya Aldi sendiri sekarang kan Aldi kesibukan di Bogor atau di sini sekarang? Bogor. Bakal banyak di Bogor kan? Ya. Nah, mungkin pas nanti nih sesudah video ini meluncur gitu. Rilis ya men? Rilis gitu. Ketika pulang dari Bogor, apa sih yang Aldi harapin lagi buat Cililin? Buat daerah tercinta Aldi ini? Pada apa ya? Yang intinya mungkin lebih baik gitu dari segi strategis. Maksudnya jalan gitu, terus kebersihannya juga. Ini dari tadi kita nyinggung-nyinggung jalan ya. Ini ada apa ya? Soalnya itu yang lagi rame sih. Iya, lagi viral tuh di Facebook kalau nggak saya. Facebook yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut Aldi, kita perlu nggak ngobrol sama orang-orang penting? Perlu. Itu pertama menambah wawasan, terus kedua pengalaman tuh yang penting tuh pengalaman men. Bener pengalaman. Nah, gitu Merendi. Ya. Kita ngobrol dari tadi bisi banyak yang kesinggung ya. Kita seenggaknya ini apa ya? Keluhan kita lah para remaja, kita masyarakat masyarakat gitu. Orang biasa gitu, orang biasa, gitu. Apalagi Aldi kan yang sekarang udah di Bogor, di Bogor. Karena ayah saya mah masih di sini, masih di Cililin gitu. Iya benar. Ya berharap yang terbaik lah buat daerah kita sendiri. Karena kita membawa, ketika kita keluar, kita membawa daerah kita, mau tidak mau seperti itu. Sedih gitu ya, pengen nangis sebenarnya ini. Oke Di, makasih ya. Siap. Udah datang ke podcast, bukan podcast atau dialog ini tadi, konten dialog kita Serumpun Remaja. Terima kasih. Nanti kalau misalnya Aldi punya teman-teman yang dari Bogor, bawa ke sini lah kita ngobrol-ngobrol, kita bikin game-game yang kayak gitu. Ada rencana kita bikin konten. Boleh. Konten-konten baik ya. Siap. Kapan ke Bogor lagi? Rencana malam ini sih. Malam ini ke Bogor langsung sendiri. Pakai motor? Iya dong, jelas pakai motor. Begal bahaya. Begalnya mikir 2 kali. Orang yang begal ginian kali. Ya Allah. Hati-hati ada begal nanti. Oke. Siap Bang Ji. Pokoknya panjang terus tali persaudaraan, tali persahabatan. Pokoknya kita